Jangan seperti ini. Paham? Tadi waktu malam tadi, ini waktu sahur loh, ini sahur. Sampai jangan kembali seperti ini, paham? Ya? Paham ya? Lo bener lo Kang. Nah, Bener ki Kang. sampai jangan kompor-kompori lagi. Jangan menghasut lagi. Oh, bener Kang. Loh. Yo Kang wis to Kang. Udah gini aja, sampai pengennya gimana? Sekarang Pisan gas. sekali lagi. Oke, saya layani. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Selamat menyaksikan kembali video dakwah perjuangan Gus Nur Samsun. Dan semoga kesejahteraan senantiasa terlimpahkan kepada para sahabat semuanya. Video ini adalah ketika Gus Nur Samsun mengejar dukun Gendro Tuko, dukun kejawen yang kabur ketika berduel dengan Gus Nur Samsun. Dukun tersebut ternyata mendatangi sebuah punden keramat agar kembali mendapatkan kekuatan. Dan dengan ditemani dukun kembarannya, Gus Nur Samsun ingin mencoba melumpuhkan dan menobatkannya. Lalu apakah yang akan terjadi ketika Gus Nur Samsun kembali berduel dengan dukun kejawen Gendro Tuko itu? Dan mampukah Gus Nur Samsun menobatkannya? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Teng mriko. Bener. Biasanya teng mriko. Saya itu teng mriko. Ojo ngapusi sampean. Boten teng mriko. Mengke glowling kula ampun dinapa-napake. Sampean orang jebak aku toh? Boten. Lah kok tempatnya koyo ngene iki? Nggih, senengane kene niki. Mungkin kalah ngono golek ilmu mertapa meleh ngoten niku. Oh, Ngoten niku wis golek mbuh raketang pripun dhek wis budidaya ngoten. iki bener ra iki. Wah, to. Mengke Ojo ngapusi aku sampean. Sampean wis ngapusi aku lho. nek kula ngapusi kiting wong sak pasar, tenan Gus. Ya wis ayo. Endi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah. Sahabat yang berbahagia, seperti yang telah kita saksikan di video sebelumnya, bahwa Gus Nur Samsun diundang datang dukun Gendrojoyo untuk datang ke rumahnya. Dukun Gendrojoyo itu adalah dukun santet yang beberapa waktu lalu telah ditobatkan oleh Gus Nur Samsun. Dan setelah bertobat itulah dukun Gendrojoyo kemudian mengaku ingin belajar, agar bisa menjalankan ajaran agama. Juga ingin belajar, agar bisa lebih mengenal dan mendekatkan diri kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah sang dukun kemudian mengundang datang Gus Nur Samsun. Dia meminta agar Gus Nur Samsun bersedia mengajarinya tentang semua itu. Dan mendengar niat dari dukun Gendrojoyo yang demikian, Gus Nur Samsun pun merasa sangat bersyukur bahwa dukun yang telah ditobatkannya ternyata benar-benar ingin kembali kepada jalan Tuhan yang Maha Esa. Maka dengan tanpa ada rasa curiga, Gus Nur Samsun kemudian datang memenuhi permintaan sang dukun. Dengan penuh semangat dan ketulusan hati, Gus Nur Samsun kemudian mengajarkan banyak hal tentang sholat dan ajaran lain yang kaitannya tentang syariat agama Islam. Gus Nur Samsun juga menjelaskan tentang Allah, sifat-sifatnya, juga bagaimana cara mendekat dan menyembah kepadanya. Dan mendengar pengajaran Gus Nur Samsun itu, dukun Gendrojoyo pun terlihat sangat antusias dan bersemangat. Akan tetapi, beberapa saat kemudian semuanya menjadi terbongkar, yaitu ketika tiba-tiba muncul dukun kembaran Gendrojoyo. Ternyata dukun Gendrojoyo mengundang Gus Nur Samsun adalah untuk sebuah rencana.
Dukun Gendrojoyo ingin melakukan balas dendam dan dia ingin menghancurkan Gus Nur Samsun bersama dengan dukun kembarannya. Sang dukun yang bernama Gendrotuko itu mengatakan bahwa ketika Gendrojoyo dikalahkan oleh Gus Nur Samsun, dia menjadi sangat murka. Sebagai kakak dari Gendrojoyo, dia tidak terima jika adiknya dikalahkan Gus Nur Samsun begitu saja. Dia yang mengaku memiliki kemampuan yang lebih hebat, menjadi merasa tertantang. Sehebat apakah Gus Nur Samsun, sehingga bisa mengalahkan adik kembarnya. Karena itulah dia kemudian mempengaruhi adik dukunnya, agar kembali menurut kehendaknya. Dukun Gendrotuko mengajak adiknya untuk kembali melawan Gus Nur Samsun, dan kemudian berbalik menghajarnya. Mereka yakin jika Gendrojoyo bisa dikalahkan ketika sendirian, maka tidak jika mereka melawan bersama-sama. Setelah itulah dua dukun kembar itu kemudian menyusun rencana. Dukun Gendrojoyo berpura-pura mengundang Gus Nur Samsun agar mengajarinya belajar agama, agar Gus Nur Samsun kembali datang ke rumahnya. Maka setelah semuanya terbongkar, Gus Nur Samsun pun tidak ada pilihan lain. Gus Nur Samsun kemudian menghadapi dua dukun kembar yang ingin melakukan balas dendam itu. Mereka kemudian melakukan pertarungan yang sangat hebat. Dan dikeroyok dua dukun tersebut, Gus Nur Samsun sempat kewalahan. Akan tetapi, atas kehendak Tuhan, Gus Nur Samsun kembali berhasil mengalahkan mereka. Ilmu hikmah pamungkasnya yang sangat hebat, telah menghantam tubuh sang dukun hingga tak berdaya. Namun sebelum Gus Nur Samsun benar-benar menghancurkannya, dukun Gendrotuko kabur melarikan diri. Gus Nur Samsun hanya bisa meringkus Gendrojoyo yang sudah tidak berdaya. Sebab itulah Gus Nur Samsun tidak merasa puas. Gus Nur Samsun kemudian menghajar dukun Gendrojoyo, sehingga sang dukun benar-benar jera dan bertobat. Setelah itulah Gus Nur Samsun berkata, Gus Nur Samsun meminta Gendrojoyo agar menunjukkan tempat kaburnya dukun Gendrotuko. Sehingga kemudian, datanglah mereka ke sebuah tempat angker di pinggiran hutan ini. Tempat tersebut adalah sebuah punden keramat, dan di tempat itu pula biasanya dukun Gendrotuko bertapa dan memuja sesembahannya. Dan benar saja, ketika sampai di tempat tersebut, ternyata dukun Gendrotuko benar ada di sana. Sepertinya dia lagi bertapa meminta ilmu kanuragan kepada sang iblis sesembahannya. Lalu apakah yang akan dilakukan Gus Nur Samsun setelah kembali bertemu dengan dukun Gendrotuko? Dan mampukah kali ini Gus Nur Samsun meringkus dan menobatkannya? Silahkan disaksikan videonya sampai akhir cerita. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap semoga video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Yuk, karepku ngene lho Kang, wis awak dhewe rasane. Wis ngalah wis ngakoni kalah. Ngalah piye? Aku isih peng-pengan wong kalah. Oh, to wong loro mau yo. Wingi ngono. Wingi ning ngono jaman aku isih cilik, kowe isih cilik. Wong tuane dhewe kaya apa? Wong tuane dhewe kaya ngono wis melarat. Disantet. Aku karo kowe wis golek ilmu. Jangan percaya itu jangan percaya, jangan percaya. Menengok. Iki urusanku. Ini saudaramu sudah tobat, kenapa kamu bisikin-bisikin seperti itu? Menengok. Saya ngene. Kowe kudu kaningan. Wong tuane awake dhewe kaya ngono. Lho saiki aku karo kowe ndenge ilmu sok cilik. Dikirain kulo kemalah karuan. Ngene lho Kang. Saiki wis mulya. Iya, wis ngene lho Kang. Kabeh iki lakon biyen yo wis ora usah Ora masalah ngono neh. Kowe kuwi sedulurku. Iya, Tunggal bopo. Ngene lho. Tunggal piyong. Aku ngerti tunggal ndok, tunggal sembarang karo Tunggal nyawa. Aku nyawa siji dadi nyawa aku. Iya, Nek kok mulo aku tresno karo sampean Kang. Wis to. ben kowe tresno ora kaya ngene. Iya ben ora kaya ngene lho nyatane awake dhewe kalah. Aku lagi entuk ilmu. Sampai nggak usah ngompor-ngomporin, nggak usah manas-manasin seperti itu. Udah sampai harus kalau niat tobat loh. Iki kolone aku isih cilik. Wis ora iso bayang nih. Iya yo wis ra Bagus lah, iki. Yo Kang. Perlu malah kowe tak ora ngeliki utuh kaya. Aduh. Iya Kang iki. Aku mau ngeleke ilmuwan kowe lho Kang. Ngeliki aku ki yo kudu wangi. Aku melu tali wangi pati. Iya Kang. Wis bagus itu niki Gus. Wis kowe iki. Kowe bocah nom bocah cilik. Sauyukku.
Percaya aku. Memang kenapa? Percaya nih kowe. Saudaramu sudah tobat. Kamu jangan ngompor-ngompor untuk kembali ke sesat seperti ini. Kamu juga harus tobat, ikut tobat. Tobat. Wis, Tobat. Kasih tahu itu, suruh tobat. Lho Kang, tobat ae wis. Awake dhewe iki wis ora jamane ngono ya wis. Nah, sudah nggak zamannya sekarang santet-santetan. Zamane apa? Sekarang Saiki lah aku ora perlu wong-wong ngono kuwi. Aku iso ku aku sing pitekso sing ngadeg. Pripun Gus niku njan elekke, nek sing elekke kula ora iso Gus. Niku Gus pripun. Wis Kang wis tobat ya. Wes ora. Wis ngene. Siji to. Aku wis sing maksud karo apa? kowe, guruku. Aku yen iki kok kalah santas karo. Ya. Aku ngakoni yen kowe pancene dokden. Pancene wong sing olahraga sing jiwa ragane kuat. Ning pisan iki. Apa? Pisan iki kowe mesti cengkelang. Mohon maaf. Sampai jangan merasa sakti. Kesaktian di dunia dan di dunia seisinya, langit seisinya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sopo kowe? Aku sing penting entuk ngilmu. Didaya iso ngalahne wong liya-liya. Mulya uripku. Mulya. Pengen apa? Sok. Tadi sampean bercerita, sampean belajar seperti ini gara-gara orang tua sampean kena santet, kena fitnah, itu maksudnya gimana? Ini saiki mu wong-wong aku ngerti santet yo ngriwayatne wong tuaku kuwi mau. Disantet yo nun sewu. Aku jaman semono dik cilik wong tuaku wis kahanan kaya ngono lah kok disantet weteng sampai. Itu siapa yang disantet? Bapak atau ibu? Wong tuaku. Iya, orang tua itu bapak atau ibu? Lah bapak ibu goblok. Sewu yo bosone ngono kuwi wis. Aku ra iso. Iya. Bapak dan ibumu kena santet. Terus kenapa sampean sehingga dendam kayak gini, sampean membara belajar ilmu santet? Tujuannya untuk apa? Aku bales nih baktiku ning wong tua to. Membalaskan bukti. Berbakti kepada orang tua bukan seperti itu, Mas Bro. Piye meneh? Saiki mu utang padi nyaur. Nih, kalau pengen berbakti kepada orang tua, sampean sekarang sudah tobat, doakan, kirim hadiah Fatihah, kirim Yasin, kirim doa-doa Al-Qur'an terus untuk kedua orang tua. Jangan seperti ini. Paham? Nggih. Tadi waktu malam tadi, ini waktu sahur loh, ini sahur. Sampean jangan kembali seperti ini, paham? Nggih, Ya? Gus, nggih. Paham ya? Nggih. Jane yo diomong. Lho bener lho Kang, wis to. Nah. Bener ki Kang. Sampean jangan kompor-kompori lagi, jangan menghasut lagi. Ora bener kan. Loh. Yo Kang wis to Kang. Udah gini aja, sampean pengennya gimana? Sekarang iki pisan gas. sekali lagi, oke, saya layani. Aku ndeng ilmu. Apa? Gembolo geni, saya nggak takut dengan gembolo geni. Apalagi ilmu apalagi? Sok kopong wis kumbolo geni. Hah? Sastra dikya. Sastra dikya apa itu? Sastra dikya. Terus apa lagi? Sing digdayani kabeh ning ilmu. Mau sastra dikya, mau gembolo geni, mau apal kah? Nggak takut saya. Selagi hati saya dan pikiran saya masih ada Allah Subhanahu wa taala dan masih ada ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak akan takut dengan kesyirikan musyrik seperti sampean. Sing penting kowe saiki Apa? kudu mulih. Saya nggak akan pulang saya. Saya nggak akan pulang sebelum sampean taubat dan nasuha. Saya tidak mempengaruhi dia. Justru Anda sampai yang mempengaruhi adikmu sudah taubat. Ngapain Anda pengen mempengaruhi untuk kembali ke sesat seperti ini? Kleru guru kowe. Saya bukan guru dia, tapi saya menunjukkan, mengajak, mengingatkan untuk kembali ke jalan yang benar, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada setan seperti ini. Ora usah kagak ngomong. Hah? Saiki aku dadah. Apa? Kamu dagingmu. Iya, silakan sok. Sok silakan mana? Ayo. Kumbolo geni. Nyawi jiwa marang jiwa ragaku. Kumbolo geni. Ini sabtu lawan saisine. Nyawi jiwa marang jiwa ragaku. Nyawi jiwa marang jiwa ragaku. Ngumpulon jiwa ragaku. Ngumpulon jiwa ragaku. Sopo kang bakal Tinaman kumbolo geni bakal lebur kepala geni sirno sopo lagi. Ora trimo Udah, sampai duduk aja. Dia tidak akan sadar kalau dia belum benar-benar merasakan kekalahan dia. Nah, mana? Silakan sok sini. Nah, masih kuat nggak? Mana? Baru satu jurus sampai. Alah. Saya tidak akan menyerang dalam keadaan posisi lemah. Ayo kita fair-fairan. Kita sportif, ayo. Ya. Aku percaya. Ini bisa. Iya, silakan. Silakan. Kekuatan dunia. Kekuatan dunia.
Nih loncengmu. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kamu menghajarku pakai lonceng ini kan? Nih. Tutup telingamu. Tapi apa sih? Itu belum pungkasan saya. Ini baru makan senjata makan tuan. Belum pungkasan saya. Ayo, keluarkan semua kemampuanmu. Mantra-mantramu tadi mana? Gembolo geni mana? Wiro Digio tadi mana? Ah. Nih. Nih, baru pungkasan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun zat sifatin cahyo. Hah? Yo, aku sih aku. Apa? Aku ngaku kalah. Aku ngaku kalah. Aku ngaku kalah. Bener ngaku kalah? Ya, aku kalah najan aku koyo ngene. Sendu siwating satrio bela wong tua. Ya, Aku kalah kan yo. Sekarang kalian berdua duduk di depan saya. Duduk yang benar. Tanoto. Ati ana mbakku. Saya mau sahur. Ayo. Mana? Ah. Nama sampean siapa? Gendro tuko. Gendro Tuko, Gendro Joyo. Kalian berdua, Gendro Joyo, Gendro Tuko. Yang kakaknya yang mana? Aku. Gendro Tuko. Ya udah. Sekarang kamu sebagai kakak harusnya bisa membimbing, membina adekmu yang benar, bukan diajak jalan yang sesat seperti ini. Paham? Orang tuamu itu harus didoakan, bukan malah kamu berbakti tapi dendam seperti itu. Nggak boleh, nggak benar, nggak baik. Kamu membalas kejahatan dengan kejahatan itu nggak baik. Paham? Itu. Kamu harus taubatan. Setelah kamu tobat nanti mengucapkan syahadat, ya, kamu akan saya ambil ilmu yang saya buang. Ya, paham? Nah, sekarang mau tobat apa tidak? Ya, aku Mau tobat atau tidak? Mau tobat? Tobat wes, tobat. Benar mau tobat? Wes aku bener tobat. Sekarang sampai kamu juga bareng mengucapkan syahadat. Nah, sekarang ikuti saya. Asyhadu Ashadu Allah 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 ilaha ilaha illallah illallah wa was ashhadu Ashadu ana anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya Saya bersaksi bersaksi tiada Tuhan ada Tuhan yang saya sembah yang Iya. saya sembah saya sembah kecuali Allah, kecuali Allah dan Allah dan saya bersaksi saya bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. utusan Allah. Benar tobat? Benar. Ya. Bagus. Nah, Nggih. untung sampai kemarin sudah saya buang ilmunya. Kalau tidak saya buang ilmunya, wah, mengerikan kalian berdua kalau bersatu. Untung. Kalian harus benar-benar tobat. Saya nggak mau tahu, kalian harus benar-benar tobat, paham? Bagus. Nah, Iya, paham. nah. Sekarang ayo pulang. Nanti saya ambil ilmumu di rumahmu. Ya. Nggih, engko kalau dereke Gus. Ya.